Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anak-anakku kelas 10 RPL. Nama saya Pak Hendri yang mengajar pemrograman dasar pada kelas 10 RPL di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Untuk materi pertama yang akan saya bahas ini adalah alur logika pemrograman komputer, yaitu materi pertama di pemrograman dasar kelas 10 RPL. Untuk memulai pemrograman, kita belajar dulu mengenai perencanaan program yang paling sederhana, yaitu mempelajari mengenai apa yang disebut sebagai algoritma pemrograman. Nah, ini nanti sekalipun Anda melanjutkan kuliah misalnya ke jenjang D1, D2, D3 ataupun S1 sekalipun, itu tetap nanti ada materi algoritma pemrograman kalau mengambil jurusan yang di rumpun TI atau teknologi informasi atau teknik informatika. Jadi apa yang Anda pelajari ini itu juga sama dengan yang dipelajari di perguruan tinggi. Baik, kita mulai saja. Untuk materi pokok di alur logika pemrograman komputer ini, yang pertama adalah mengenal apa itu algoritma pemrograman. Kemudian yang kedua kita mengenal flowchart ya. Nah, konsep algoritma pemrograman sendiri, mungkin materi ini ada kesamaan dengan yang dibahas Bu Diani di Simkomdik atau simulasi dan komunikasi digital. Sebenarnya sama, jadi kebetulan saling mendukung, jadi tidak usah bingung kok di pemrograman dasar itu nanti ada algoritma, ada flowchart, di Simkomdik juga ada. Tidak usah dicari bedanya, tapi diambil yang kesamaannya saja, dan insya Allah tidak jauh berbeda. Algoritma sendiri seringkali ada yang salah menuliskannya sebagai alogaritma, itu jaruh dengan istilah logaritma di matematika, itu salah ya. Jadi yang benar adalah algoritma, asal istilahnya dari terjemahan bahasa Latin atas buku yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang matematikawan, astronom, dan ahli geografi dari Persia. Jadi ini ilmuwan muslim yang akhirnya bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan nama seperti itu, dan akhirnya diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi algoritma. Nah, dalam dunia komputasi, algoritma memiliki definisi sebuah proses atau himpunan aturan untuk diikuti pada kalkulasi atau operasi pemecahan masalah lainnya, khususnya menggunakan komputer. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Nah, mengenai struktur algoritma sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktur runtunan atau sequence, di mana instruksi dikerjakan secara berurutan tanpa ada loncatan atau perulangan, baris demi barisnya. Jadi untuk struktur runtunan ini dia tidak ada percabangan yang nanti berikutnya ya, atau pemilihan, dan tidak ada juga perulangan. Kita bahas yang struktur berikutnya. Kalau yang struktur runtunan tadi A sampai Z itu urut, maka struktur pemilihan yang kedua itu digunakan untuk memilih suatu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu syarat, disebut pula sebagai struktur percabangan. Nah, di sini nanti Anda akan menemui pada saat sudah mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman, di mana komputer kita suruh memilih berdasarkan kondisi yang ada. Kalau kondisinya A, maka dia harus melakukan aksi apa, kalau kondisi B harus melakukan aksi apa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah struktur pengulangan atau repetition, di mana instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi lain secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan hingga mencapai kondisi berhenti. Nah, sebagai manusia, kalau kita melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang, tentunya
jenuh ya, ada rasa jenuh. Tapi pada komputer kita suruh untuk melakukan hal yang sama berkali-kali, dia tidak akan protes. Itu bedanya manusia dengan komputer. Kemudian ada berbagai cara dan teknik dalam menuliskan algoritma pemrograman, namun kesemuanya dimaksudkan untuk mempermudah perencanaan alur program yang dibuat. Jadi kalau tadi strukturnya, kalau sekarang tekniknya. Dari ketiga struktur algoritma tadi, kita mau menuliskan algoritmanya menggunakan pendekatan yang mana, itu ada beberapa cara. Yang pertama, menuliskan algoritma menggunakan bahasa natural, di mana algoritma menggunakan bahasa natural ini dituliskan dalam bentuk langkah demi langkah menggunakan kalimat deskriptif dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, seperti apa algoritma menggunakan bahasa natural? Sebenarnya mungkin Anda sudah menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Loh, berarti selama ini kita sudah pernah pakai algoritma tanpa menyadari, Pak? Tentu saja. Nah, ini misal saya ambil contoh. Nah, ini hasil pencarian dengan keyword kemasan belakang Indomie goreng gitu ya. Kenapa saya ambil kata kunci ini? Karena di dalamnya ada algoritma untuk menyiapkan sebungkus Indomie goreng. Ada yang belum pernah makan mie instan? Tentunya hampir tidak ada ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa cara penyajiannya atau cara memasaknya itu adalah rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Nah, di sini dijelaskan langkah yang mana dulu yang harus dilalui dan bagaimana komposisinya, berapa yang dibutuhkan dan berapa lama itu merebusnya. Tentunya kalau langkah ini kita lewati, langsung meniriskan mie sebelum direbus, ini akan salah. Mie belum direbus kok sudah ditiriskan misalnya. Maka langkah-langkah yang ada ini menyerupai bahasa natural untuk teknik penulisan algoritma. Jadi dia hanya dituliskan langkah-langkah begitu saja menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tapi kalau langkah ini tidak kita ikuti, maka apa yang ingin dicapai itu bisa jadi kacau atau tidak didapat hasil seperti yang diinginkan. Apakah kita belajar di RPL ini untuk belajar bikin mie yang enak, Pak? Bukan ya. Artinya memang di RPL ini kita menyiapkan komputer agar mampu mengikuti instruksi kita. Nah, untuk menyiapkan instruksinya itu kita rencanakan terlebih dahulu menggunakan algoritma seperti itu. Dan kebetulan ada analoginya dalam dunia nyata. Yang berikutnya adalah algoritma menggunakan flowchart yang akan kita praktekkan nanti, yaitu flowchart memvisualisasikan alur program menggunakan bangun-bangun geometri dan garis-garis penghubung. Secara tingkat kesulitan, flowchart sendiri itu mudah dipahami secara visual, namun merepotkan untuk alur program yang cukup kompleks. Kalau kita membuatnya di kertas, tentunya butuh kertas yang ukurannya cukup besar, atau kalau beberapa halaman itu juga cukup rumit nanti untuk dipahami. Tapi ini paling mudah dipahami secara visual. Sedangkan cara yang ketiga ini adalah pseudocode, penulisan algoritma menggunakan kode yang mendekati bahasa pemrograman. Namun ini cukup menyulitkan kalau Anda pemula. Sebagai contoh di perguruan tinggi dulu di S1 yang kami gunakan itu bukan flowchart. Flowchart tetap dikenalkan, tapi yang digunakan untuk merencanakan program di perkuliahan algoritma pemrograman itu adalah pseudocode, dan standarnya menggunakan standar dari ITB waktu itu. Yang berikutnya adalah kita bahas mengenai algoritma menggunakan bahasa natural. Penulisan algoritma menggunakan bahasa natural itu cukup dilakukan dengan menuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan program secara deskriptif bernomor. Nah, kebetulan yang Indomie tadi tidak ada nomornya ya, tapi sebenarnya itu sudah diberi poin-poin seperti itu. Yang pertama, misal kita menyiapkan algoritma untuk menghitung luas segitiga di komputer menggunakan program. Kita awali dengan nomor 1 mulai, kemudian masukkan alas ke variabel A dan tinggi ke variabel T.
Kita siapkan dulu angkanya berapa, masukkan ke variabel A dan tingginya ke variabel T. Hitung L atau luas dari perkalian 0,5 setengah ya, dikalikan dengan A dan dikalikan dengan T. Hasil dari menghitung ini, maka pada langkah 3 kita sudah menyimpan nilai luas segitiga itu ke dalam L ya. Yang langkah keempat, karena sudah tersimpan nilainya, kita tampilkan nilai dari L itu berapa dan selesai. Itu adalah algoritma untuk menghitung luas segitiga menggunakan program komputer yang kita rencanakan menggunakan bahasa natural. Nah, sebagai latihan silahkan Anda berlatih sendiri untuk membuat algoritma untuk menghitung luas lingkaran menggunakan bahasa natural. Yang berikutnya adalah flowchart atau bagan alir. Ya, untuk flowchart sendiri adalah diagram yang merepresentasikan algoritma alur kerja atau alur proses yang menunjukkan tiap tahapan menggunakan berbagai macam bangun datar serta menunjukkan urutannya menggunakan tanda panah. Jadi kalau Anda sembarangan menggambar bangun-bangun ini terus disambung dengan garis tapi tidak ada panah di garisnya itu, maka itu juga bukan bisa disebut sebagai algoritma ya, atau maksud saya flowchart. Nah, bangun yang digunakan pada pembuatan flowchart ada di bawah ini. Anda mungkin sudah mengenalnya di pelajaran Simkomdiknya Bu Diani, tapi kita cocokkan ya, pasti tidak ada yang berbeda mengenai pembahasannya, tapi mungkin yang saya tampilkan di sini ini hanya yang paling pokok untuk digunakan di flowchart kita nanti. Yang pertama adalah terminator untuk menuliskan start atau stop saja, kemudian input output untuk pembacaan atau menampilkan data. Jadi pada saat kita tadi meminta data kepada pengguna, suruh memasukkan misalnya alas lingkarannya berapa, alas segitiganya berapa, tinggi segitiganya berapa, itu menggunakan bangun yang seperti ini. Terus untuk menampilkan hasil penghitungan luasnya tadi, tampilkan nilai luas yang didapatkan, itu menggunakan bangun yang ini. Berikutnya untuk yang proses, itu mewakili eksekusi suatu proses tertentu, di mana ini tidak ada input outputnya, maka kita gunakan yang bangun persegi panjang. Contoh yang proses tadi apa? Kalau masih ingat dengan yang penghitungan luas segitiga tadi, berarti kita menghitung luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, itu kita taruh di blok yang berupa proses. Berikutnya yang decision, bentuknya menggunakan apa ini? Di matematika istilahnya belah ketupat ya. Nah, belah ketupat, kalau yang ini tadi jajaran genjang, yang input output ya. Nah, untuk yang decision ini menggunakan belah ketupat untuk percabangan alur program. Nah, inilah yang nanti sangat menentukan program kita itu mengarah kemana untuk kondisi yang berbeda-beda. Yang berikutnya ada predefined process, mewakili proses yang kompleks yang kalau kita gambarkan detailnya menggunakan flowchart mungkin terlalu banyak, maka bisa kita sederhanakan ke dalam predefined process. Kalau di ilmu pemrograman nanti ini diwakilkan dengan yang namanya function ya, atau prosedur. Nah, yang berikutnya ada preparation atau penyiapan data atau nilai. Ini mungkin juga tidak terlalu banyak kita pakai. Yang berikutnya ada on page connector, menyatukan lebih dari satu aliran. Jadi kalau ada beberapa aliran data, beberapa garis bertanda panah yang perlu kita gabung, kita bisa menggunakan lingkaran untuk menjadi on page connector. Sedangkan tanda seperti ini bisa dipakai untuk menyambungkan dari halaman satu ke halaman yang lain kalau flowchartnya itu terpaksa dipisah menjadi beberapa halaman karena satu halaman mungkin tidak cukup. Demikian, silahkan dihafalkan untuk fungsi dari masing-masing bangun seperti ini. Untuk yang kapsul ini terminator, jajaran genjang itu input output, persegi panjang itu adalah proses, belah ketupat itu decision, dan seterusnya. Nah,
Di sini saya contohkan flowchart yang sudah ada mengenai algoritma yang strukturnya bersifat sequence. Jadi meskipun di sini saya contohkan algoritma dengan struktur sequence itu di satu flowchart, nanti sequence-nya sendiri itu juga digunakan di algoritma yang lain, di struktur algoritma yang lain. Bisa jadi untuk contoh bagi algoritma yang percabangan atau pemilihan itu di dalamnya juga terdapat struktur yang sequence. Tapi ini pada slide ini saya contohkan yang benar-benar murni terdiri dari struktur sequence saja. Ya, diawali dari terminator yang berisi mulai, kemudian bisa juga nanti di versi lain menggunakan bahasa Inggris ya, start dan stop boleh saja. Kalau dalam bahasa Indonesia saya menggunakan mulai dan selesai. Mulai, kemudian ada tanda barah ke sini menggunakan jajaran genjang, inputkan A dan inputkan T. Artinya kalau nanti dalam bentuk kode program ini kita minta pada pengguna untuk memasukkan nilai A berapa dan nilai T-nya berapa. Nah, sabar dulu ya, nanti belajar bahasa pemrograman ada pertemuan tersendiri, ada sesi tersendiri. Yang selanjutnya kita lihat di sini persegi panjang, berarti dia proses ya. Setelah diinputkan, diproses agar mendapatkan nilai L, dihitung setengah kali A kali T. Nah, perkalian di pemrograman ini menggunakan tanda bintang atau asterisk. Nanti pada saat pembahasan mengenai bahasa pemrograman ini akan dijelaskan lebih lanjut, tapi sementara kita yakinin dulu. Kalau Anda ingat dan pernah menggunakan di Excel juga menggunakan tanda bintang untuk formula perkalian ya. Jadi harusnya sudah mengenal juga dari awal. Lalu setelah L berhasil dihitung nilainya, di-outputkan menggunakan jajaran genjang lagi, outputkan L, kemudian selesai. Programnya selesai menghitung luas segitiga yang diinputkan oleh pengguna program, dan alurnya lurus saja karena hanya menggunakan struktur sequence. Berikutnya untuk flowchart selection, di dalamnya mencontohkan menggunakan algoritma dengan struktur selection atau pemilihan, tapi ini juga memiliki beberapa struktur yang sifatnya sequence ya. Jadi pada mulai input sampai ke sini ini masih berurutan, tapi mulai di sini dia setelah menginputkan bilangan. Oh ya, ini adalah flowchart untuk menentukan bilangan itu negatif, positif atau nol. Jadi operasinya semacam ini. Jadi pada saat pengguna disuruh memasukkan bilangan, komputer akan mengecek kalau bilangannya itu positif, dia akan bilang bilangannya positif seperti itu, dan seterusnya. Dan karena bilangan yang dicek ini ya, apakah bilangan itu lebih dari 0. Nah, T dan F ini adalah true dan false ya, artinya jadi T itu true, F itu false. True itu benar, false itu salah. Maka pada saat kondisi apakah bilangan itu lebih dari 0 itu ternyata kondisinya benar bilangannya lebih dari 0, maka kita bisa langsung memutuskan dengan output bilangan positif. Sedangkan jika nilainya false atau kondisi yang dicek itu bilangannya apakah lebih dari 0 atau tidak, itu belum bisa ditentukan, tidak bisa dicek kondisinya benar, maka kita belum langsung memutuskan bahwa itu bilangan 0 atau negatif, karena bilangan yang tidak lebih dari 0 itu belum tentu bilangan negatif, karena bisa jadi dia itu 0 atau negatif. Maka kita cek lagi di sini menggunakan struktur pemilihan. Kita cek lagi bilangan yang tidak lebih dari 0 tadi, karena sudah melewati alur sini, itu apakah kurang dari 0. Kalau ternyata true, kurang dari 0, benar dia kurang dari 0, maka kita outputkan bilangan itu pasti bilangan negatif.
Sedangkan kalau dicek tidak lebih dari 0, tidak kurang dari 0 juga, pasti bilangan itu adalah 0. Kurang lebih seperti itu, dan nanti dalam pemrograman kita akan menemui kasus yang lebih kompleks lagi terkait dengan percabangan untuk berbagai keperluan. Jadi yang paling dasar ini silahkan dicermati, dipahami seperti apa. Yang terakhir untuk struktur algoritma perulangan atau repetition, di sini dicontohkan flowchart yang digunakan untuk menampilkan deret bilangan genap dari 1 sampai dengan n diinputkan oleh pengguna. Maka yang pertama dilakukan adalah mulai inputkan n, ini masih sekuensial sampai sini ya. Kemudian saya proses variabel i nilainya 1. Lalu dia akan mengecek dulu apakah i lebih dari n. Jika ternyata n yang diinputkan itu kurang dari sama dengan i, maka langsung selesai begitu saja. Kenapa? Karena jika pengguna menginputkan nilai 1 atau kurang dari 1, maka kita tidak bisa menampilkan deret bilangan genap dari 1 sampai dengan n, karena n nya sendiri adalah 1 atau kurang dari 1. Berikutnya, jika ternyata i masih i tidak lebih dari n, artinya ke f ini ya, false. Apakah i lebih dari n? Ternyata false. Misalnya n dimasukkan 3 gitu ya, diinputkan oleh pengguna, n nya nilainya 3. Maka apakah i lebih dari 3? Tentu tidak kan. Maka belok ke struktur yang sini. Ini ada percabangan lagi. Jadi ini pada contoh flowchart yang ketiga ini kompleks karena mengandung 3 struktur yang ada sekuensialnya, ada percabangan atau selectionnya, dan ada repetition karena ini ada garis yang balik ke atas lagi. Kita lanjut bahas yang ini tadi ya. Apakah jika i dibagi 2, sisa hasil baginya itu sama dengan 0? Nah, ini adalah operator sisa hasil bagi. Anda akan mengenali ini nanti di bahasa pemrograman yang kita gunakan. Namanya operator modulus atau modulo. I mod 2 sama dengan 0. Apakah i dibagi 2, sisa hasil baginya itu sama dengan 0? Jika benar, maka outputkan i. Karena ini tadi i nya itu 1, maka kita belok ke sini. Kita setel agar i itu adalah nilai i yang ada sekarang 1 ditambah dengan 1. Ini namanya operasi inkrementasi kalau di pemrograman. Maka balik lagi ke sini. Sekarang nilai i adalah 2. Apakah 2 lebih dari 3? Kita belok ke sini lagi. Karena dicek 2 dibagi 2, apakah sisa hasil baginya itu sama dengan 0, dan ini ternyata nilainya benar, maka kita outputkan nilai i yang sekarang bernilai 2. Begitu seterusnya, kita belok ke sini lagi. Sekarang nilai i menjadi 3, dan karena kondisi nilai i 3 itu tidak lebih dari 3, maka selesai dan programnya mengoutputkan nilai 2 saja. Jadi bilangan genap antara 1 sampai 3 itu hanya dioutputkan nilai 2. Demikian juga kalau inputnya ini diisi dengan 100 atau 10, maka nanti akan mengoutputkan deret 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini adalah teknik sebenarnya untuk merencanakan pemrograman secara terstruktur, secara ilmiah ya. Tapi kalau pada saat sudah praktek pemrograman nanti, sebenarnya itu akan banyak hal yang bisa kita kerjakan langsung menggunakan bahasa pemrogramannya saja. Jadi flowchart ini digunakan tidak lebih untuk mengenalkan Anda pada pemahaman alur pemrograman itu nanti seperti apa. Tapi pada prakteknya di dunia kerja maupun nanti pada saat pemrograman lanjut di kelas 11, kelas 12, mungkin Anda tidak diperlukan untuk membuat flowchart setiap kali mau coding atau mau membuat program.
Sedangkan contoh pseudocode yang berikutnya, contoh pseudocode untuk menghitung luas segitiga. Di sini pseudocode tidak dipelajari lebih lanjut di jenjang SMK. Beberapa perguruan tinggi pun ada yang masih mengajarkan, namun banyak pula yang tidak menggunakannya lagi. Sebagai konfirmasi, karena saya juga mengajar di AKN Pacitan, di AKN Pacitan itu menggunakan flowchart saja ya. Jadi pseudocode pun sudah tidak digunakan dan mereka langsung mempraktekkannya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini adalah contoh yang dulu saya kenal sewaktu perkuliahan S1. Jadi kalau mau menghitung luas segitiga, kita gunakan kode yang sudah mirip bahasa pemrograman, tapi bukan bahasa pemrograman. Nah, inilah yang bikin mungkin agak membingungkan bagi beberapa orang yang mau belajar pemrograman. Ini menambah terlalu banyak hal yang harus dipelajari lagi. Nah, demikian. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, sampaikan di grup WA pembelajaran agar teman-temanmu juga ikut belajar dari pertanyaan yang Anda ajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.